Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kota Bima ingin mempresentasikan besar eh, dari dosen pengampu bias saya ini. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Reza. Nama saya Muhammad Rardiansyah. Saya Muhammad Dandi. Saya Aprianti. Saya Robi Rosa. Ferry Ramdhani. Kali ini kita membahas yang namanya simulasi nilai ujian. Pertama nih, yaitu ujian adalah bagian penting dari proses belajar sekolah. Ya, ujian membantu kita untuk mengetahui tujuan mahasiswa yang terjadi. Kadang banyak siswa yang ragu atau kurang siap untuk menghadapi ujian. Karena itu simulasi ujian ini menjadi langkah yang sangat benar. Sebagai guru juga simulasi ujian juga sangat bermanfaat dari sisi guru bisa mengetahui kemampuan siswa secara lebih jelas. Terus jika ada banyak siswa yang masih kesulitan, ya guru bisa menyesuaikan dari cara mengajar atau memberikan bimbingan tambahan. Dengan begitu, siswa diharapkan lebih siap menghadapi ujian sebenarnya. Terus di sini juga ada rujukan masalah. Pertama, bagaimana sih sistem catatan nilai simulasi ujian apakah dilakukan secara efektif dan efisien? Terus yang kedua, apa aja kendala yang sering terjadi dalam pengolahan dan nilai simulasi ujian? Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis simulasi ujian untuk mengevaluasi performa siswa secara individual maupun kolektif. Terus tujuan dari kurikulum ini yaitu untuk mengolah data para siswa untuk mendapatkan informasi untuk kebutuhan analisis lebih lanjut, membuat visualisasi data yang efektif pada hasil analisa dengan program, workflow, dan lain-lain. Kemudian mengidentifikasi hal lain dalam data tersebut seperti rata-rata, median, kuartil yang terdapat pada nilai tersebut. Terus yang ketiga, memberikan hasil visualisasi pada pihak sekolah sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang hasil dan peningkatan siswa. Terus manfaat apa sih yang kita dapat dari studi kasus ini? Oke, yang pertama untuk guru analis pada studi kasus ini juga membantu ya kemampuan siswa untuk menangkap materi yang dijelaskan serta merancang strategi pengajaran yang lebih efektif lagi dan bisa melihat nilai siswa. Terus yang ketiga, bagi siswa juga memberikan hasil tentang performa mereka selama proses mengajar terus sampai ujian. Dan yang ketiga, secara umum, studi kasus ini mendorong penggunaan teknologi untuk analisis dan pengambilan serta, serta menghemat waktu dan tenaga dalam memproses evaluasi revisi. Lalu bab kedua yaitu pengumpulan data. Nah, di 2.1 ini sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari eh, dataset hasil simulasi. Data ini berasal dari file yang mencatat nilai siswa dalam tiga mata pelajaran, yaitu Pembahasa Indonesia, IPA, dan Matematika. Dataset ini mencakup beberapa variabel antara lain nama siswa, sesi, hari, nilai setiap mata pelajaran, jumlah, dan rata-rata. Lalu di 2.2 ada metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengunduhan dataset secara online. Dataset ini merupakan data simulasi yang tersedia dalam format Excel dan diunduh dari platform penyedia. Dan pendidikan asli simulasi nilai akademik. Bawa aja. Untuk bab 3 ini di sini ada pengolahan data. Yang pertama itu teknik pengolahan data dengan menggunakan metode distribusi frekuensi. Di sini kami menggunakan nilai rata-rata sebagai tolak ukur untuk menghitung distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan metode uji regresi linear. Uji regresi linear ini kita menggunakan jam belajar sebagai X dan nilai sebagai Y. Nilai di sini itu juga kita ambil dari nilai yang ada pada data di spreadsheet. Kemudian software atau alat yang digunakan yaitu kita menggunakan dalam studi kasus ini kita menggunakan spreadsheet sebagai dat ini
alat untuk menyimpan data, data nilai, dan untuk bahasa pemrogramannya kita menggunakan Python, baik itu dari Visual Studio Code atau Jupyter Lab. Kemudian 3.3 ini ada hasil pengolahan dari distribusi frekuensi yang di atas, yang dimana di sini kita bisa melihat nilai rata-rata ujian siswa dengan diagram batang. Yang pertama ada nilai yang dari 80 ke 84, 85 ke 89, 90 ke 94, yang terakhir ada 95 ke 99. Kemudian di bawahnya ada hasil dari uji regresi linear. Nah, di sini regresi linear terdapat dua. Yang pertama ini menggunakan bahasa Python. Di sini terdapat persamaan regresi, prediksi nilai untuk 9 jam belajar, karena kasusnya kita di sini mencari berapa prediksi nilai untuk 9 jam belajar. Kemudian di sini terdapat juga koefisien determinasi. Dan di bawahnya itu ialah terdapat hasil uji regresi menggunakan formula di spreadsheet. Dan kita bisa lihat seperti ini hasilnya. Baik, di sini bab 4 yaitu analisis data. 4.1 metode analisis. Metode analisisnya terbagi dalam beberapa bagian. Pertama adalah analisis regresi. Pengertian yaitu metode ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Tujuannya ialah memodelkan dan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Contohnya yang seperti di atas tadi, regresi linear, sederhana, dan regresi berganda. Yang kedua ada analisis varians, ANOVA. Pengertian, teknik ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara mereka. Tujuannya ialah menguji hipotesis mengenai perbedaan rata-rata. Contoh ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Uji T. Pengertian digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok. Tujuannya ialah untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok tersebut. Contoh uji T independen, uji T berpasangan. Yang keempat ada analisis korelasi. Pengertian metode ini digunakan untuk mengukur dan menggambarkan kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Tujuannya untuk memahami seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Contohnya koefisien korelasi Pearson-Spearman. Kelima ada analisis faktor. Pengertian teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur yang mendasari data dengan mengelompokkan variabel-variabel yang berkorelasi. Tujuannya ialah untuk mengurangi jumlah variabel dengan menemukan faktor-faktor yang mendasarinya. Contohnya analisis faktor eksploratory dan konfirmatori. Yang keenam ada analisis cluster. Pengertian metode ini digunakan untuk mengelompokkan objek atau individu berdasarkan kemiripan karakteristik. Tujuannya untuk mengidentifikasi grup atau segmen dalam data. Contoh Kamens clustering, hierarchical clustering. Terakhir ada uji T-square. Pengertiannya ialah digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara dua variabel kategorikal. Tujuannya untuk menguji potensi independensi. Contoh uji T-square untuk tabel kontingensi. Dan di sini ada grafik yang dihasilkan dari distribusi nilai. Berikut grafiknya. Bisa kita baca coba ke bawah nilainya. Yang bawah lagi, Mas. Ada ini ada rangkuman nilainya tadi. Yang atas tadi, Mas. Ini di sini ada rangkuman nilai dari distribusi nilai statistika dasar yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan MTK. Konnya yaitu rata-rata 68, 68. Untuk bahasa Indonesia 68, IPA 68, matematika 68. Minnya untuk bahasa Indonesia 89,16, IPA 87,86, matematika 86,75, STD-nya 6,5 untuk bahasa Indonesia, 7,1 untuk IPA, 10,3 untuk MTK. Dan minnya ada 72 untuk bahasa Indonesia, 70 untuk IPA, 67 untuk MTK. Sini ada 25% nilai bahasa Indonesia berada pada 86, IPA adalah
berada di 82, untuk MTK ada 77, untuk 50% nilai data dari bahasa Indonesia nilainya rata-rata ada di 92, untuk IPA 90, MTK 90. Di 75% bahasa Indonesia 94, IPA 92,75, MTK 95. Dan nilai maksimal untuk bahasa Indonesia ialah 98, IPA 100, MTK 100. Lanjut ke bawah. Ini ada data heatmap korelasi antar mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia mendapatkan nilai 1,0, IPA 0,5, IPA 0,53, MTK 0,52. Dan di sini untuk IPA 0,53, 1,0, tekan 0,5, MTK 0,52, IPA 0,5, 1,0. Di sini terakhir ada box plot nilai simulasi ujian. Nah, seperti berikut gambaran untuk box plot simulasi ujiannya. Saya bisa lanjut ke bawah. Oke, di bab kelima ini interpretasi hasil, interpretasi data pada analisis yang dilakukan. Terdapat beberapa temuan utama terkait hasil simulasi nilai ujian. Yang pertama itu ada distribusi nilai, di mana nilai rata-rata menunjukkan bahwa performa siswa cenderung berada pada kategori menengah dengan sebagian kecil siswa yang mendapatkan nilai sangat tinggi dan sangat rendah. Pola distribusi nilai di antara mata pelajaran menunjukkan adanya konsistensi, namun terdapat perbedaan dalam tingkat kesulitan tiap mata pelajaran. Yang kedua ada keterkaitan dengan rumusan masalah. Yang pertama itu ada sistem pencatatan nilai simulasi ujian. Sistem pencatatan nilai simulasi ujian efektif dan efisien dapat dilakukan melalui penerapan teknologi digital seperti aplikasi prinsip atau perangkat lunak khusus evaluasi pendidikan. Sistem digital memungkinkan pencatatan nilai secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan menyimpan data secara terorganisir. Namun, pelatihan untuk guru dan staf diperlukan agar sistem ini dapat diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, kendala dalam pengolahan data nilai. Kendala yang sering terjadi meliputi ada kesalahan input data, terutama pada metode manual. Lalu, ada format data yang tidak seragam sehingga menyulitkan proses pengolahan. Dan juga keterbatasan terhadap teknologi, terutama di wilayah yang kurang berkembang. Untuk mengatasi kendala ini diperlukan renderisasi format data dan peningkatan akses terhadap infrastruktur teknologi. Yang ketiga itu ada analisis nilai simulasi ujian. Analisis nilai simulasi ujian dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama menggunakan rata-rata nilai atau grafik perkembangan setiap siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu. Yang kedua itu menggunakan distribusi nilai, presentasi kelulusan, dan analisis tren untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran di tingkat kelas atau sekolah. Dari hasil analisis ini membantu guru dalam merancang strategi pengajaran yang lebih tepat sasaran. Kesimpulan, kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan teknologi dalam sistem pencatatan, pengolahan, dan analisis nilai ujian. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi nilai siswa. Analisis menunjukkan bahwa performa siswa secara umum berada pada kategori menengah, dengan hanya sedikit siswa yang mendapatkan nilai sangat tinggi atau rendah. Konsistensi pola distribusi nilai antara mata pelajaran menjadikan adanya tantangan yang serupa dalam tingkat pemahaman siswa. Yang kedua, penerapan teknologi. Penggunaan perangkat digital seperti spreadsheet dan PSCode terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan nilai. Namun, pelatihan untuk tenaga pendidik atau staf menjadi syarat untuk keberhasilan implementasi sistem ini. Yang ketiga, analisis nilai evaluasi siswa.
analisis nilai dengan pendekatan statistik seperti rata-rata, distribusi, dan tren, memberikan wawasan yang bermanfaat dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Hasil ini membantu merancang strategi pengajaran yang lebih terfokus. Melalui penerapan metode ini, diharapkan sistem evaluasi pendidikan dapat memberikan dampak positif terhadap pembelajaran dan hasil belajar secara keseluruhan. Strategi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara teknologi untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Ya, 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.